Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan kaum muslimat, hamba-hamba Allah rahimakumullah, dimanapun berada. Kembali kita memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, memuji kemahamuliaan Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang terus kita terima setiap hari. Semoga kesyukuran kita atas nikmat Allah akan berbuah bertambahnya nikmat-nikmat Allah berikutnya untuk kita. Kemudian kita bersolawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga kita senantiasa diberi kekuatan oleh Allah melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah, mengikuti jalan kehidupan dan jalan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan kaum muslimat, hamba-hamba Allah rahimakumullah. Kajian sirah nabawiyah kita pada kali ini judulnya adalah Hijrah Sahabat ke Habasyah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa ancaman dan gangguan kafir Quraisy dan para dedengkotnya kepada Rasulullah dan kepada dakwahnya serta para pengikut Rasulullah SAW dari hari ke hari, dari waktu ke waktu terus meningkat. Dan eskalasi gangguan serta siksaan ini terus juga kemudian semakin berat, semakin menguat dan membuat tentunya para sahabat mengalami ketidaknyamanan yang luar biasa terhadap gangguan dan ancaman ini. Dan pada kondisi ini Rasulullah pun juga terus mendapatkan gangguan dan ancaman dengan datangnya petinggi-petinggi kafir Quraisy kepada Abu Talib, merayu Abu Talib agar tidak memberikan pembelaan kepada ponakannya. Di antaranya mereka datang membawa tawaran agar Rasulullah SAW mau berhenti dakwahnya dengan menggunakan tangan Abu Talib. Jadi datanglah mereka membawa seorang ponakan mereka yang bernama Ammarah bin Walid bin Al-Mughirah, seorang pemuda tampan, gagah. Jadi mereka bawa kepada Abu Talib agar Abu Talib mau menukar. Wahai Abu Talib, kalau engkau memang sayang dengan ponakanmu, ayo kita tukarlah. Ini ambil sama kamu Ammarah bin Walid Al-Mughirah. Nah, serahkan Muhammad pada kami. Tawaran licik kafir Quraisy kepada Abu Talib demi menghadang dan menghentikan dakwah Rasulullah. Tentu saja tawaran bodoh ini ditolak mentah-mentah oleh Abu Talib. Dia mengatakan dengan logika yang sederhana, kalian serahkan anak kalian untuk saya beri makan, lalu saya serahkan anak saya untuk kalian bunuh. Ini sebuah pertukaran yang tidak imbang. Maka Abu Talib menolak mentah-mentah tawaran pertukaran itu. Jadi ancaman kafir Quraisy sudah
eskalasinya sudah meningkat kepada diri Rasulullah SAW, juga kepada para sahabat. Dalam kondisi seperti ini, itu terjadi sekitar tahun keempat dan menjelang tahun kelima kenabian. Di saat eskalasi gangguan dan ancaman terhadap dakwah semakin meningkat, di waktu-waktu itu juga Allah turunkan surat Al-Kahfi, di mana juga di waktu itu kafir Quraisy, ada di antara mereka yang bertanya kepada Rasulullah tentang Ashabul Kahfi, tentang Zulkarnain. Maka kemudian Allah turunkan surah Al-Kahfi memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mereka. Di samping di dalam surah Al-Kahfi juga ada hikmah yang sangat besar bagi Rasulullah dan para pengikutnya yang setia, orang-orang lemah ini. Karena di dalamnya ada cerita tentang sekelompok pemuda yang beriman yang kemudian lari menyelamatkan tauhidnya, lari menyelamatkan imannya, berhijrah, kabur, sampai kemudian bersembunyi di dalam goa. Ada kisah juga Raja Zulkarnain yang memberikan ilmu dan kekuatannya untuk menyelamatkan kaum dari gangguan Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Kisah-kisah ini memberikan penguatan kepada Rasulullah SAW, sekaligus juga memberi penguatan kepada para sahabat. Dan tersirat di dalamnya ada perintah untuk lari menyelamatkan diri, karena Rasulullah sendiri tidak berdaya juga untuk melindungi para sahabat-sahabat yang lemah yang baru-baru masuk Islam. Ya. Tidak mampu melindungi. Dan belum ada ayat turun untuk menyuruh perang. Jelas, karena perang tidak akan mungkin. Kekuatan yang sangat kecil, jumlah yang sangat kecil. Kalau perang melawan orang sekampung sendiri, ya, tentu akan membuat dakwah akan padam dan musnah dari awal dan berakhir. Maka Allah belum turunkan perintah perang. Yang ada adalah kesabaran, kisah untuk bertahan, bersabar. Maka dari kisah Ashabul Kahfi kemudian Rasulullah SAW menyuruhlah para sahabat untuk hijrah. Kemana pilihan hijrahnya? Ya, pilihannya adalah ke negeri Al-Habasyah atau Ethiopia lebih kurang. Apa alasan Rasulullah SAW memilih hijrahnya ke Ethiopia? Karena beliau ternyata punya informasi. Jadi Rasulullah SAW memiliki informasi yang lumayan luas. Memiliki wawasan yang juga tidak sedikit. Beliau memiliki informasi tentang kawasan regional. Tidak saja di Mekah, Madinah, negeri Syam, Yaman. Tapi ternyata beliau juga punya informasi tentang kerajaan tetangga di benua lain, di Afrika, di seberang Laut Merah. Rasulullah memilih hijrahlah ke sana. Di sana ada raja yang adil, yang tak menzalimi orang lain, walaupun agamanya beda. Raja Habasyah, An-Najasyi, agamanya Kristen, Nasrani. Tapi Rasulullah tahu rajanya adil. Ini menarik. Ini yang menjadi alasan Rasulullah untuk menyuruh sahabat yang tidak mampu beliau lindungi, hijrah ke sana. Maka kemudian lebih kurang sebanyak 12 sahabat bersama 4 orang perempuan, mereka hijrah pertama sekali ke Habasyah, dipimpin oleh Utsman bin Affan. Di sana ada Ja'far bin Abi Thalib. Di sana juga ada Ruqayyah, istri Utsman bin Affan. Sampai Rasulullah mengatakan, engkaulah keluarga yang lengkap pertama hijrah jalan Allah. Memuji Utsman yang berangkat dan istrinya hijrah. Maka di tengah malam yang gelap, dan ini terjadi di tahun kelima kenabian lebih kurang, 12 sahabat bersama 4 orang perempuan yang dipimpin oleh Utsman ini tengah malam diam-diam bersembunyi melakukan perjalanan dari Mekah sampai ke tepi pantai Laut Merah. Tentu mereka tidak ingin ketahuan bahwa mereka pergi menyelamatkan diri. Ya. Sampai mereka di tepi pantai sudah mendapatkan kapal menyeberang, mereka menyeberang Laut Merah menuju daratan Afrika untuk berlindung ke kerajaan Habasyah atau kerajaan Ethiopia. Mereka berangkat. Rupanya, ya tetap saja kafir Quraisy tahu berita hijrahnya sekelompok kaum muslimin as-sabiqun al-awwalun. Mereka kejar. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah,
rombongan ini sudah naik kapal, barulah pengejaran kafir Quraisy ini sampai di tepi pantai. Sehingga mereka tidak mampu untuk menghalangi hijrahnya para sahabat yang dipimpin oleh Utsman. Sehingga kemudian nggak sampailah Utsman bin Affan rombongan di Habasyah, dan betul seperti yang Rasulullah SAW sampaikan, An-Najasyi raja yang adil, ya, tak menzalimi siapapun. Datang tamu maka kemudian dia izinkan tinggal di negerinya dan dalam jaminan keamanannya. Rupanya kafir Quraisy tidak mau begitu saja membiarkan lolosnya sekian orang, ya, belasan orang sampai ke negeri Habasyah. Mereka rapat dan kemudian mengirim utusan, ya, Amr bin As dan Rabi'ah, dikirim 2 orang juru bicara ulung, ya, jago lobi dari kafir Quraisy, berdua berangkat pergi ke Habasyah. Tujuannya apa? Melobi Raja Najasyi agar mengusir nih orang, mengembalikan lagi ke kota Mekah. Berangkatlah keduanya sampai mereka di Habasyah dan keduanya melobi Raja Najasyi, menyampaikan berita bohong tentunya tentang orang-orang ini. Ini orang-orang buruk yang kabur dari negeri kami, ya. Ini mereka para penjahat dan seterusnya, biasa. Juga terjadi di zaman modern seperti ini. Tapi ternyata betul seperti yang Rasulullah katakan, Najasyi raja yang adil, tak menganiaya siapapun. Maka dia panggil kaum muslimin yang belasan orang ini. Waktu itu yang bicara adalah Ja'far bin Abdul Muttalib. Nah, maka Ja'far, juru bicara para muhajirin yang ada, menyampaikan, kami ini orang baik-baik. Ada orang yang baik, yang kami kenal nasabnya, kami kenal asal-usulnya, kami kenal dia orang baik, yang bernama Muhammad. Lalu mendapatkan wahyu, lalu kami beriman kepadanya. Apa salah kami seperti itu? Dia terangkan panjang lebar, sehingga apa yang difitnahkan atau dituduhkan oleh Amr bin As dan kawannya ini dengan Raja Najasyi, oleh Raja Najasyi tidak diterima. Bahkan kemudian Ja'far bin Abdul Thalib membacakan beberapa ayat Al-Quran yang membuat pendeta-pendeta Habasyah yang ada waktu itu mengilir, meneteskan air mata. Mereka haru mendengar ayat-ayat yang dibaca oleh Ja'far bin Abdul Muttalib. Sehingga akhirnya Raja Najasyi menolak permintaan utusan kafir Quraisy ini dan bahkan menyuruh mereka balik, dan para muhajirin hidup aman di negeri mereka. Sehingga hijrah ke Habasyah yang pertama ini berhasil dengan baik, dan skenario kafir Quraisy untuk memulangkan mereka pun gagal. Selamatlah sekelompok para sahabat berada di Habasyah, sementara Rasulullah dan yang lain masih berada di Mekah. Lebih kurang hijrah ke Habasyah ini hampir selama 1 tahun, kemudian terjadi hijrah kedua. Tapi hijrah kedua ini ada penyebabnya. Jadi ketika Rasulullah SAW sedang berada di Mekah, intimidasi dan tekanan terhadap dakwah beliau terus. Sampai-sampai kafir Quraisy memprovokasi yang lain, la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw ma fihi. Jangan dengar Quran ini, ya. Cuekin aja itu, acuhkan saja. Jadi suatu hari Rasulullah SAW sedang berada di depan Ka'bah. Lalu beliau membaca surat An-Najmi. Dibaca surat An-Najmi secara lengkap penuh. Banyak beberapa orang kafir Quraisy sedang berada dekat Ka'bah. Di kejauhan, di dengkot petinggi kafir Quraisy dari jauh melihat. Yang biasa-biasa ada duduk tidak jauh dari Rasulullah dan mereka dengarkan. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Baca ayat satu persatu. Panjang. Sampai di akhir surat An-Najmi ini, firman Allah SWT, فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوهُ. Sujudlah kalian kepada Allah dan sembahlah dia. Itu ujung dari surat
An-Najm. Rasulullah sujud tentunya, karena ini ayat sujud. Otomatis saja orang-orang kafir Quraisy yang ada di dekat Rasulullah itu semua bersujud. Ya, memang seperti tersihir. Begitu indahnya ayat-ayat yang ada dalam surah An-Najm. Begitu indahnya juga Rasulullah yang membacanya. Mereka yang mendengar itu terbawa larut dalam indahnya Al-Quran. Ya, Rasulullah membacanya yang khusyuk. Begitu ayat terakhir menyuruh sujud dan menyembah Allah, Rasulullah sujud, yang lain kafir Quraisy itu juga sujud. Tapi setelah itu mereka yang sujud ini kena marah oleh petinggi-petinggi dan dengkot kafir Quraisy, sehingga tentu mereka tidak lanjut jadi beriman, kembali kafir. Ya. Rupanya kaum muslimin dan kaum muslimat, hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah, peristiwa sujudnya sekian banyak kafir Quraisy di dekat Ka'bah bersama Rasulullah ini ceritanya berkembang. Ya, dari mulut ke mulut, beritanya sampai ke Habasyah. Jadi sampai kepada para muhajirin yang ada di Habasyah. Tapi beritanya sudah beda bunyinya. Ya, biasa manusia. Berita yang begitu jauh dari satu negara ke negara lain. Kabar yang didapatkan oleh para muhajirin Habasyah adalah orang di Mekah sudah masuk Islam. Sehingga mendengar berita ini, mereka akhirnya berniat pulang kampung. Ya. Maka para muhajirin ini setelah setahun mereka balik lagi. Mereka balik dari Habasyah, nyebrang Laut Merah sampai di daratan Jazirah Arab. Ternyata begitu mereka sampai di daratan, yang terjadi bukan seperti itu. Berita yang sebenarnya bukan masuk Islam. Baru mereka tahu berita yang sebenarnya. Sehingga kemudian mereka balik lagi. Ya, hijrah lagi ke Habasyah. Dan hidup di sana di bawah lindungan Raja An-Najasyi. Dan Raja Najasyi ini kemudian masuk Islam. Dan ketika dia wafat lebih kurang pada tahun ke-9 Hijriah nanti, Rasulullah SAW mengajak para sahabat melakukan salat ghaib. Karena di sana tidak ada yang mensolatkannya. Sehingga Najasyi itu dianggap sebagai seorang tabi'in. Dia hidup semasa dengan Rasulullah SAW, beriman kepada Rasul dan berjumpa dengan sahabat dan wafat dalam keadaan iman. Maka Rasulullah SAW melakukan salat ghaib, dan itulah awal atau asal muasal mula dilaksanakannya salat ghaib. Nah, itulah rentetan peristiwa sehingga sebagian sahabat terselamatkan dari tekanan, ancaman dan siksaan kafir Quraisy dengan mereka tahun 5 kenabian sudah hijrah ke negeri Ethiopia. Dari beberapa peristiwa ini dapat kita ambil beberapa ibrah, pelajaran. Ya, yang pertama, bila dakwah sudah mendapatkan ancaman, jangan pernah dibayangkan bahwa ancaman itu akan menurun. Tapi ancaman dari waktu ke waktu akan menguat. Walaupun bentuk, cara, metodenya mungkin akan berubah-ubah. Tapi para da'i, juru dakwah, siapa saja yang bekerja mengusung kebenaran, mesti menyadari ketika dakwah sudah menjadi ancaman bagi ideologi yang lain, bagi keyakinan yang lain, maka dakwah akan dipadamkan, akan dihabisi dengan berbagai cara. Bila ancaman sudah datang, maka dia akan terus datang dalam berbagai bentuk dan cara. Sehingga para dai memang harus tetap waspada terhadap ancaman yang akan menghadangnya. Ini pelajaran pertama. Dan kita lihat betapa kafir Quraisy menukar-nukar bentuk gangguan, ancaman dan intimidasinya kepada Rasulullah dan para pengikutnya. Pelajaran kedua yang bisa kita ambil dari peristiwa ini juga adalah kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran, kisah-kisah umat yang terdahulu sangat bermanfaat untuk terus dibaca oleh para da'i umat Islam dan siapa saja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca dalam Al-Quran begitu banyak kisah Nabi terdahulu Allah ceritakan, dan paling banyak adalah kisah Nabi Musa. Seperti apa kaumnya ditindas oleh Fir'aun, seperti apa kesabaran menghadapinya, seperti apa ketika mereka sudah selamat.
seperti apa Nabi Musa menghadapi berbagai perangai dan tingkahnya, kisah Nabi Ibrahim dan pengikutnya, kisah Nabi Nuh dengan pengikutnya, dan nabi-nabi Allah yang lain dengan seluruh para pengikutnya. Kisah-kisah itu gunanya adalah untuk mengokohkan hati Rasulullah, hati para sahabat, dan kita semuanya pengikut Rasulullah SAW. Oleh karena itu pelajaran bisa kita ambil setiap kali kita mengalami rasanya dakwah, mengalami tekanan, himpitan, intimidasi, maka kita kembali kepada Al-Quran. Kita baca kisah-kisah bagaimana umat-umat terdahulu melewatinya, mengalaminya, dan tak akan pernah berkurang sedikit pun kemuliaan dakwah dan para da'i ketika dia mendapatkan ancaman, siksaan, intimidasi, apapun bentuknya. Maka membaca kisah-kisah dalam Al-Quran, umat-umat terdahulu akan terus menguatkan dan mengokohkan hati serta langkah kaki kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil dari kisah hijrah para sahabat ke Habasyah adalah bahwa para da'i tetap perlu mencari alternatif dalam mengamankan dakwah dan para da'i, sebab dakwah akan terus disampaikan, dakwah akan terus dikembangkan. Penjagaan dan pengamanan terhadap dakwah dan orang-orang yang berdakwah di jalan Allah SWT memang sesuatu yang perlu dilakukan. Rasulullah SAW dikabarkan dengan kisah Ashabul Kahfi yang lari ke gua menyelamatkan diri demi selamatnya dakwah, karena mereka sangat minoritas, tak terjaga. Maka Rasulullah memberikan jalan yang mirip. Beberapa sahabat diberikan peluang, diperintahkan bahkan untuk hijrah ke Habasyah. Maka penyelamatan orang-orang yang beriman, penyelamatan para da'i di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga merupakan sebuah sunnah yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Pelajaran berikutnya yang bisa juga kita ambil dari peristiwa hijrah para sahabat ke negeri Habasyah adalah bagaimana peran seorang pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil akan mendatangkan kenyamanan untuk banyak orang, bahkan untuk orang yang berbeda ideologi sekalipun. Maka Rasulullah SAW ketika memberikan pilihan agar para sahabat hijrah ke Habasyah, walaupun Raja Habasyah itu Nasrani, tapi jelas alasan Rasulullah di sana pemimpin yang adil dan nampak terbukti seperti itu. Dan para sahabat 1 tahun merasakan kehidupan yang nyaman di bawah jaminan keamanan seorang raja yang adil. Bahkan raja itu sendiri pun kemudian masuk Islam dan bergabung dalam barisan ahli tauhid. Nah, para da'i di jalan Allah SWT bila menghadapi tekanan-tekanan tentu juga perlu mendapatkan pengamanan dari orang-orang yang lurus, orang-orang yang hanif, yang mau ikut serta dalam membela dakwah, dalam membela dan menjaga orang-orang yang beriman. Itu juga adalah sesuatu yang perlu hadir dan dijaga dan dikondisikan oleh siapapun yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan bantuan bagi para hamba-hambanya yang berdakwah dan berjuang di jalannya melalui orang lain yang tidak diperkirakan. Dalam hadisnya Rasulullah SAW pernah mengatakan, Inna Allah la yansuru hadad din birrajulil fajir. Mungkin saja Allah SWT membantu agama ini, memenangkannya dengan adanya seorang yang fajir, seorang yang berdosa, tapi ada kelebihan kekuatan yang dia miliki yang membuat dia mungkin memenangkan ajaran Islam. Nah, tentunya para da'i bisa memilah dan memilih dan melihat ke situasi dan kondisi, sehingga ada saja pihak-pihak yang kemudian dijadikan sebagai penopang, pembela, pendukung dakwah, walaupun mungkin mereka belum sepenuhnya menjadi bagian dari Islam dan dakwah itu sendiri. Ini diantara pelajaran-pelajaran yang mungkin bisa kita ambil dari peristiwa hijrahnya para sahabat Rasulullah SAW dari kota Mekah ke negeri Habasyah demi menyelamatkan iman dan tauhidnya, bukan karena ingin berbisnis dan sebagainya, tapi memang perintah dari Allah dan Rasulnya untuk menyelamatkan agama mereka. Demikian yang bisa kita sampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wallahu a'la wa a'lam bissawab.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk dukung program dakwah Islam di Radio SIP FM. Salurkan donasi Anda melalui rekening BNI Syariah 12300002112 atas nama PT Radio Suara Indah Pesona Prima.